Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan peran dan fungsi kita sebagai Abdullah dan Khalifatullah di muka bumi ini. Pagi ini yang akan kita bahas ya, berkaitan dengan as-sukru. Ini memang tema-tema akhlak ini. Jadi ada beberapa irisan-irisan dengan pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar bersyukur itu di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Jadi apa itu syukur, bagaimana cara kita bersyukur, apa rukun ya, ada rukunnya syukur itu. Misalnya di dalam surat Luqman ayat 12 Allah berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkuru fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami berikan kepada Luqman al-hikmata. Jadi Luqman ini apakah nabi, apakah dia seorang aulia ya, itu memang diperselisihkan. Tetapi nama Luqman itu menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim, dia seorang ahli hikmah, diberikan oleh Allah al-hikmah. Anishkur lillah, supaya bersyukur kepada Allah. Ini. Wa may yashkuru fa inna ma yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, yaitu kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ya, ini ayat Al-Quran yang berkaitan dengan anjuran agar kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli mendefinisikan as-sukru itu apa? As-sukru anil muhaqqiqin, menurut ahli hakikat, syukur adalah iktirafu bi nikmatil mun'im ala wajil khudu, pengakuan ya, iktiraf itu pengakuan nikmat Allah, zat yang memberikan nikmat dengan jalan ketundukan ya. Jadi bersyukur itu kita mengakui akan nikmat Allah yang kita dapatkan ini ya adalah datang dari Allah. Kemudian mengakui al-mun'im, zat yang memberikan nikmat, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wajhil khudu, dengan jalan ketundukan ya, jadi orang berterima kasih itu kan tetap menunjukkan rasa rendah hatinya. Mau berterima kasih kok menunjukkan rasa jumawa, itu ya tidak berterima kasih ya. Jadi itu yang disebut dengan as-sukru, iktirafu bi nikmatil mun'imi ala wajhil khudu, pengakuan nikmat Allah ya
pengakuan terhadap zat yang memberikan nikmat dengan jalan khudu. Ini definisi yang digunakan oleh ahli muhaqqiqin. Lalu ada lagi yang mengatakan wakilah hakikatu syukru. Hakikat syukur itu adalah apa? As-sana. As-sana itu artinya memuji. Ya. As-sana'u 'alal muhsini. Memuji atas orang yang berbuat baik bidzikri ihsani dengan menyebut-nyebut kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memberikan segala fasilitas hidup kepada kita dunia ini. Ya. Semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk syukur kita atas fasilitas yang begitu banyak di dunia ini, maka kita memuji-muji alal musini. Ya, kalau berkaitan dengan orang, kita memuji-muji orang yang berbuat baik itu atas kebaikannya. Kalau berkaitan dengan Allah, maka kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan, ya, yang telah memberikan fasilitas di muka bumi ini. Ya. Misalnya di dalam satu ayat Allah mengatakan walaqad makannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'ais. Dan sungguh kami telah menempatkanmu di muka bumi ini dan kami jadikan di muka bumi ini ma'ais, tempat mencari penghidupan, ma'isah. Ya. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya. Kita diperintahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, disediakan bagi manusia semuanya. Ya. Kata Allah, qalilan ma tashkurun. Ya, sudah diberikan fasilitas yang begitu luar biasanya oleh Allah, tetapi Allah menegaskan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Ya. Jadi memuji itu enggak gampang. Ya, sanaul muhsin, memuji-muji orang yang berbuat baik bidzikri ihsani dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Ini definisi yang lain. Lalu kemudian di antara bentuk-bentuk bersyukur itu, ya, bentuk-bentuk bersyukur, ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan al-farqu baina syakir was syakur. Apa perbedaan as-syakir dan as-syakur, atau as-syukru was syakur? An-nasyakir huwaladzi yaskuru 'alal 'ata. Bersyukur itu berterima kasih atas pemberian. Berarti yang sifatnya hal-hal yang menyenangkan. Ya. Hal-hal yang sifatnya menyenangkan itu as-syukru. Was-syakur alladzi yaskuru 'alal man'i. Berterima kasih atas hal-hal yang sifatnya al-man' itu mencegah, yang pemberian tetapi yang sifatnya hal-hal yang tidak mengenakkan. Kita ini bersyukur itu umumnya atas hal-hal yang sifatnya membahagiakan saja. Padahal pemberian Allah, semua itu pemberian Allah. Itu ada yang membahagiakan, juga ada yang tidak membahagiakan. Tetapi begitu kita diberikan oleh Allah hal yang tidak membahagiakan, sakit misalnya, ya, maka kita itu jarang kemudian memuji juga bahwa di dalam sakit itu juga ada kebaikan. Ya. Maka di antara kebaikan sakit apa? Ya nggak ada orang yang pengen sakit. Yukaffiru sayyi'at wa yamhud dunub. Di antara keutamaan sakit itu dia bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan menggugurkan dosa. Cuma karena kebanyakan orang ketika diberikan sakit itu lebih banyak ngersuloi. Kira-kira gitu. Akhirnya ngersuloi, berarti kemudian fadilah ini menjadi tidak berfungsi.
Dia tidak memahami bahwa kemudian sakit ini bagian dari pemberian Allah atau cara Allah kepada kita untuk menjadi lebih baik. Lawang kabeh iku jenenge ujian. Ya. Jadi Allah itu menguji kita itu dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Ketika kita diberikan kebaikan, apakah kita tetap beribadah kepada Allah atau tidak? Begitu pula sebaliknya, ketika kita diberikan keburukan oleh Allah, apakah kita tetap beribadah kepada Allah atau tidak? Jadi tujuannya hanya itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, untuk menguji ya mana-mana di antara kamu ahsanu amala, yang tetap berbuat yang terbaik, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syakur, ya, berterima kasih, tetap memuji Allah dalam kondisi keadaan apapun. Maka Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh Aisyah, ya. Rasulullah itu kan ketika melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat malam itu, sampai tumitnya itu bengkak, ya, karena saking suwine oleh ngadeg, saking lamanya bacaannya. Kemudian Aisyah ini bertanya, kenapa engkau masih melakukan yang demikian itu? Bukankah Allah sudah mengampunimu dosa-dosamu yang lalu sekarang dengan datang? Engkau diberikan banyak rahmat oleh Allah. Apa jawab Rasulullah? Wahai Humair, ya, panggilan Rasulullah kepada Aisyah itu Humair, yang kemerah-merahan. Apa jawabnya? Afala akunu abdan syakur. Wahai Aisyah, tidak bolehkah saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Jadi itu Rasulullah diberikan rahmat yang begitu besar oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, tetapi dalam hal ibadah masih begitu kerasnya. Apa tujuannya? Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memanfaatkan apa yang telah Allah berikan itu dalam rangka ibadah kepada Allah, ya, itu syakur, ya. As-syakur, as-syukru yaskuru ala nikmah nu'ama, ya. Jadi as-syukru alladzi yaskuru an nu'ama. Jadi bersyukur itu, syukur itu berterima kasih atas nikmat-nikmat yang sifatnya membahagiakan. Wasyakur alladzi yaskuru alal bala, ya, jadi bersyukur juga atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya tidak membahagiakan. Dan ini yang sedikit sekali, ya. Maka ketika Umar bin Khattab itu mendengar ada seorang yang berdoa di dekat Ka'bah, doanya itu unik, ya. Apa yang diminta? Allahumma ij'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku ini hambamu yang sedikit. Ini doa aneh ini, ya. Jadi pemuda ini ketika di dekat Ka'bah itu berdoanya itu, ya Allah, jadikan aku itu hambamu yang sedikit, ya. Mendengar hal ini Umar bin Khattab bertanya, apa maksudnya kau minta kepada Allah agar dimasukkan kepada hamba yang sedikit itu? Lalu si rajul ini mengatakan, ya, sembari mengutip satu ayat bahwa qalilan min ibadiyas syakur, ya, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur, ya. Termasuk tadi ayat walaqad makannakum fil ardi wa ja'alnakum biya ma'aisha qalilan ma tashkurun.
Jadi pemuda ini ketika ditanya Umar yang demikian itu, lalu kemudian mengutip beberapa ayat yang menunjukkan bahwa sedikit sekali hamba-hamba Allah itu yang mau bersyukur, dan ia mau dimasukkan ke situ, golongan yang sedikit itu. Ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu menyebut kata sedikit itu menunjukkan kualitas. Ya. Tapi kalau menunjukkan langsung kata kasir, banyak, itu memang ya sisi kuantitasnya. Misalnya ada satu ayat surat Sad itu, wa inna katsiran minal khulata. Ini menggunakan kata kasir. Kebanyakan orang yang mencampurkan hartanya itu berserikat, bekerja sama. Ya. Jadi bekerja sama dalam hal modal, ya, baik satu punya modal maupun satunya tidak, atau bersama-sama. Ya. Allah mengatakan, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ba'dan. Pasti akan melakukan kezaliman sesama lain. Pasti ada yang tidak jujur. Itu kebanyakan orang. Allah menyebut kata-kata kasirun. Ilal ladina amanu wa amilus sholihat. Kalau kita kerjasama dengan orang itu, kata Allah, cari orang-orang yang iman dan amal soleh. Jadi sudah dibuat kriteria. Tapi Allah menyebut lagi, wa qalilum mahum. Sing jujur, sing iso dipercaya itu sedikit sekali. Wa qalilum mahum, wong sing koyok ngono iku saithik banget. Jadi kebanyakan orang itu nek wong kerjasama itu Allah sudah menegaskan sendiri, pasti melakukan kezaliman. Orang jujur, bati ngaku rugi. Ya. Maka cari orang-orang yang beriman dan amal soleh. Tapi kata Allah, wa qalilum mahum. Sedikit sekali sing koyo ngono. Nah, ini apa namanya? Uniknya Al-Quran itu ketika menyebut kata qalil itu menunjukkan kualitas. Ya. Sementara ketika kasir itu menunjukkan suatu hal yang buruk. Nah, pemuda tadi itu minta kepada Allah agar dimasukkan kepada golongan yang sedikit, karena golongan sedikit inilah golongan yang punya kualitas yang banyak, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuknya apa? Ada dua macam asyukur itu. Ya. Asyukru bil lisan wa ma'rufun, yaitu pengakuan. Ya, asyukru bil lisan wa ma'rufun. Wa syukru bil qalbi, ya, i'tikafu ala basatis syuhud, yaitu mendiam diri atas luasnya dengan cara menyaksikan. Ya, bil qalbi, meyakini, ya, bahwa seluruh hal yang kita dapatkan itu memang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada yang mengatakan pula wakila huwa salah satu anwa. Bersyukur itu ada 3 macam. Syukur bil lisan. Ya. Syukur bil lisan. Lisan itu berarti memuji sana Allah. Wa syukru bil qalbi, meyakini. Ya, hati ini adalah tempat di mana keyakinan kita kepada suatu, ya, pada zat itu ada dalam hati kita. Al imanu hauna, ilmu itu di sini. Ya, maka ketika kita mendapatkan sesuatu, kita tidak ada rasa di dalam hati kita bahwa yang kita dapatkan itu datang dari Allah, maka sebenarnya kita sedang mengkufuri nikmat Allah. Qarun itu punya harta yang banyak. Dia menganggap bahwa itu hasil jeripayahnya sendiri. Padahal harta yang banyak itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bisa bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kekuatan kepadanya. Allah memberikan ilmu kepadanya. Tapi Qarun tidak mengakui bahwa apa yang dia dapatkan, yang dia peroleh itu murni hasil kerjanya sendiri. Ya, menegasikan Allah di dalam proses hal itu. Ya. Maka kalau ada manusia yang tidak meyakini bahwa yang didapatkan itu dari Allah, ya termasuk umat Qarun. Ya.
Jadi meyakini di dalam hati bahwa yang didapatkan itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa syukru bi jami'il jawarih, bersyukur dengan semua anggota badan. Ya, al-jawarih. Apa anggota badan itu? Misalnya dicontohkan di sini. Fa syukrul ainaini, syukurnya dua mata. Ini kan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ini adalah pemberian Allah. Syukurnya dua mata adalah ghaddahuma. Apa namanya? Menundukkan pandangan. An maharimillahi, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syukurnya anggota badan kita, tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan pandangan. Ya. Wa an uyubin nas, termasuk juga apa? Menundukkan atau menutupi aib manusia. Ya. Jadi sesuatu yang kita lihat, ya, kalau itu berkaitan dengan aib, walaupun kita tahu, maka hendaknya kemudian kita bisa menutup aib saudara kita itu. Kemudian asyukrul udunaini, apa syukurnya dua telinga itu? At-tasammum an uyubihim, ya, mentulikan, ya, tidak mendengar atas aib-aib orang lain. Walaupun kita mendengar, misalnya gitu ya, tetaplah kemudian kita tidak menyampaikan, tidak mengumbar kepada orang lain. Itu syukurnya dua telinga itu. Ya. Wa amma la yakhilu sama'u, dan apa-apa yang tidak halal untuk didengarkan. Itu syukurnya dua telinga kita. Kadang kita ini mendengarkan hal-hal yang tidak penting. Ya. Kemudian wa syukrul yadaini, apa syukurnya dua tangan ini? Kaffuhuma an amwalin nas, mencegah tangan keduanya itu dari mengambil harta manusia. Ya. Jadi mencegah tangan itu dari mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Itu syukurnya dua tangan. Syukurnya dua kaki, wa syukrul rijlaini kaffuhuma anil masyi fi maksiatillah, yaitu menahan dari berjalan dalam rangka kemaksiatan kepada Allah. Itu syukurnya. Maka ketika Allah memberikan kita dua kaki, kita gunakan untuk berjalan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, ke mushola, datang untuk silaturahim. Ya. Itulah bentuk syukur. Ya. Jadi syukur rijlain itu apa? Menahan diri dari berjalan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali bentuk-bentuk syukur yang lainnya. Ya, ini jadi ada tiga bentuk. Yang pertama adalah bil lisan, syana Allah. Bil lisan itu memuji Allah Subhanahu wa taala, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Hati meyakini bahwa apa yang kita dapatkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian anggota badan kita mewujudkan dengan amal-amal saleh. Kemudian ada lagi misalnya dikatakan wakilah wa salah satu manazil. Ada tiga kedudukan syukur itu. Yang pertama adalah syukrul qalbi. Ya, yaitu meyakini bahwa Allah adalah penolong atau pemberi setiap nikmat. Ya. I'tiqadu bi annallaha waliyyu kulli nikmatin. Meyakini bahwa Allah adalah penolong atau pemberi setiap nikmat. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syukrul qalbi. Wa syukru bil lisan idharun nikmah bil lisan. Tahatus nikmah. Enggak apa-apa.
Ya, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu itu fahaddits, maka ceritakan. Tahaddus nikmat, tapi tidak boleh kemudian muncul dalam dirinya sifat ria'an. Jadi tahaddus nikmat tapi dengan perasaan apa? Ria'an nas enggak boleh. Ya, boleh menceritakan nikmat. Ya, itu bilisan. Ya, dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, kul alhamdulillah fa innal hamda ra'sus syukri. Karena sesungguhnya ucapan alhamdulillah itu pokok dari syukur. Ya, jadi alhamdulillah itu kita mengembalikan apa yang Allah berikan itu kepadanya lagi, ya, dengan cara memuji sana Allah. Kemudian wa syukru bil amal idamatut ta'ah. Nah, ini yang apa namanya? Kadang kita ini mengabaikan. Idamatut ta'ah itu mendawamkan, ya, istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. I'malu ala Dawuda syukran. Bekerjalah kamu sekalian wahai keluarga Daud syukran, dengan bersyukur. Ya, jadi bekerja itu bagian dari syukur. Memanfaatkan nikmat Allah yang berupa kesehatan, kita bisa bekerja. Memanfaatkan akal kita. Ya, kalau bekerjanya menggunakan akal, kalau bekerja menggunakan fisik, ya, maka memanfaatkan apa namanya kesehatan kita itu untuk bekerja. Jadi bekerja itu bagian dari syukur. Kita ibadah itu juga bagian dari syukur. Maka ketika Rasulullah SAW beribadah, ya, padahal sudah mendapatkan rahmat dari Allah, maka ibadah itu bagian dari mewujudkan nikmat atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu ada lagi misalnya asyukrul alim, syukurnya orang berilmu itu bil qaul, mengajarkan. Ya. Jadi syukurnya orang alim itu al qaul, dengan ucapan, ya, mengajarkan. Ya, makanya saya itu, saya bukan alim ya, tetapi orang minta, ketika saya itu minta itu, kadang saya itu mau bilang tidak itu ya angel. Jadi Arab ngomong orang misalnya gitu nggih. Ya. Jadi harus seakala itu kemudian dipasah, ya saya itu ini bagian dari, ya, yang Allah sudah tetapkan bahwa saya harus ngajar, ya saya ngajar. Ya. Ini bagian dari rasa syukur saya, ya. Kemudian asyukrul abid, syukurnya ahli ibadah itu apa? Bil fi'li, yaitu dengan taat wal ibadah, dengan ketaatan dan menjalankan ibadah. Itu syukurnya ahli ibadah. Ya. Wa syukrul arifin, syukurnya orang-orang arifin itu adalah apa? Bil istiqomati fi kulli hal, istiqomah di dalam setiap keadaan. Nah, ini juga berat. Ya. Jadi apa namanya? Ini tidak kemudian ini berdiri sendiri. Ya. Jadi ketika hal bentuk-bentuk syukur ini adalah satu kesatuan. Ya. Jadi lisan mengucap sana Allah, memuji Allah, alhamdulillah. Hati meyakini, anggota badan mewujudkan di dalam amal-amal kebaikan. Tidak kemudian mengucap alhamdulillah tapi tidak melaksanakan apapun. Ya, tidak istiqomah dalam ketaatan, itu juga tidak bersyukur. Itu termasuk kufur nikmat. Jadi bentuk-bentuk syukur ini satu kesatuan, tidak bisa terpisah tersendiri-sendiri. Ya, aku harus mengucap alhamdulillah, tetapi tidak menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk tidak bersyukur. Maka Rasulullah SAW itu dalam satu riwayat takjub, ya, takjub itu heran dengan perkaranya orang mukmin itu. Apa yang membuat heran itu? Kata Rasulullah, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang mukmin. Ketika orang mukmin itu mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan,
maka orang mukmin itu bersyukur. Dan ketika orang mukmin itu mendapatkan kesusahan, kesulitan, ketidaksenangan, maka orang mukmin itu bersabar. Dua hal itu, syukur, bersabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Ini yang membuat Rasulullah SAW itu takjub atas apa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Ya. Ayolah hadirun rahimakumullah. Maka yang terakhir bahwa di antara rukun, ya, ini penjelasan Ibnul Qayyim dalam Uddatus Sabirin wa Zakira Syakirin. Ibnul Qayyim itu menjelaskan rukun syukur. Ya. Apa rukun syukur itu? Iktirafu nikmatillah, mengakui nikmat. Ya, mengakui pemberian apa yang kita dapatkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Ya, i'tiraf, ya. I'tirafu nikmatil mun'im, mengakui nikmat, mengakui zat yang memberikan nikmat. Bahwa semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sana'u, memuji Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Memuji. Sana'ullah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu pujian Allah itu sudah memenuhi satu mizan, timbangan kita. Ya, kalau kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu sudah memenuhi seluruh bumi. Ya. Kemudian yang ketiga, rukun syukur itu memanfaatkan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi idamatut ta'ah, ya, yaitu mendawamkan ketaatan. Nikmat itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kaum bersyukur, maka pasti kami akan menambahi. Wala in kafartum inna adzabil sadid. Dan jika kamu kufur, tidak mau bersyukur atas nikmatku, inna adzabil sadid, sesungguhnya siksaku itu sangat pedih. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan yang sedikit itu. Ya. Saya kira gitu, Bapak sekalian, ada yang mau didiskusikan, monggo. Monggo. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Nah, oh ya.
Jadi yang kedua, jadi kalau hibah itu kan pemberian yang sifatnya putus, langsung pindah kepemilikan. Begitu dikasihkan maka langsung, karena posisi orang yang punya harta itu masih hidup. Ya, itu yang namanya hibah. Kalau waris itu berarti nunggu yang punya harta itu meninggal. Yang menghitung itu adalah ahli warisnya itu. Ya. Nah, terkadang begitu. Ini apa namanya, orang tua itu kadang orang ikhlas ngekei tapi dicekeli sertifikatnya. Ya karena mungkin khawatir tidak didol. Ya, padahal ketika sudah diberikan itu sudah menjadi hak miliknya. Ya, jadi makanya ada pengecualian ya tentang bolehnya menarik kembali hibah itu, kecuali orang tua, pemberian orang tua kepada anaknya boleh ditarik kembali. Ya, ini apa namanya, sangat berbeda dengan satu riwayat yang mengatakan orang yang memberikan lalu kemudian ditarik kembali itu seperti seekor anjing yang memuntahkan lalu dimakan. Tapi ini ada hadis pengecualian, tidak termasuk dalam konteks hal itu. Ya. Yang kedua, ada pemberian yang bersyarat. Syaratnya orang didol itu nggak apa-apa. Seandainya kemudian yang diberikan itu tidak melakukan, ya boleh diambil. Misalnya yang saya contoh, satu rumah sakit nyekolaki dokter spesialis, itu kan ratusan juta, ya kan? Ada MOU syaratnya bahwa setelah lulus maka mengabdi 5 tahun, jika tidak maka akan diminta kembali misalnya. Itu hibah, tapi hibah bersyarat. Jika yang diberikan hibah tidak melaksanakan apa yang diminta oleh wahib itu, maka boleh tidak termasuk dalam hadis itu. Tapi ada hibah yang sifatnya mutlak. Hibah mutlak itu wis tak nano ya wis, ya kan itu ya. Jadi ini harus dibedakan. Nah, ada pengecualian ketika orang tua memberikan kepada anaknya itu dengan syarat, maka ada pengecualian. Ya, kecuali pemberian boleh diambil kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Nah, di antaranya itu mungkin ada syarat itu. Ya, jadi syaratnya apa? Ojo didol ngene tak dol rata anak-anak sertifikate misalnya gitu. Ya, nah ini dalam konteks kali itu diperbolehkan Pak. Ya, ada pengecualian dalam hal itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan apa nih kok? Oke. Jadi ketika sebelum sakit itu orang itu selalu jamaah, berbuat baik, silaturahmi. Ketika dia sakit, kebaikan-kebaikan itu tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna, maka Allah mencatatnya sama dengan ketika dia sebelum sakit. Ya. Jadi inilah keluasan rahmat Allah. Jadi ketika misalnya kita semua ini biasa jamaah gitu ya, jamaah 5 waktu, tapi begitu kita diberikan sakit tidak bisa. Bahkan mau jalan saja itu berat. Misalnya begitu ya. Atau kalau bisa jalan pelan-pelan misalnya gitu diupayakan. Maka Allah tetap mencatatnya ya sama sebelum kita sakit. Ya. Kita mungkin nggak sempurna kan dalam melaksanakan ibadah itu, tapi karena rahmat Allah yang begitu luas, maka Allah mencatatnya itu. Ya. Intinya kita tidak boleh berkeluh kesah atas pemberian Allah apapun, termasuk di dalamnya adalah berupa sakit itu. Ya. Jadi karena sakit tidak bisa datang ke masjid atau nggak bisa jalan, akhirnya mau sholat saja sembari dengan berbaring misalnya. Maka Allah mencatatnya sebagaimana kita sebelum sakit. Ya, pahalanya maksudnya itu. Sampai kapan wa alam bisawab. Tapi begitulah ada riwayat yang mengatakan demikian. Ya, maka hendaknya ketika kita ini masih diberikan kesehatan, gunakan sebaik-baiknya. Maka begitu kita diberikan oleh Allah hal-hal yang berupa sakit itu, maka Allah akan tetap mencatatnya atas kebaikan. Termasuk misalnya begini,
Kita biasa jamaah, lalu kemudian kita safar. Kan sholatnya menjadi nggak sempurna, nggih? Bisa jadi karena safar itu ya tidak sebagaimana ketika kita bermukim. Maka Allah mencatatnya sebagaimana kita melaksanakan sholat jamaah secara sempurna. Ya. Nah ini diantara karunia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Kira-kira gitu nggih Bapak ya. Jadi ya kalau misalnya sakit tetap sedekah saja. Misalnya karena biasanya sedekah. Ya biasanya ketika sehat ya sedekah, ketika sakit ya sedekah saja. Ya itu bagian dari upaya untuk mengetuk rahmat Allah agar diberikan kesembuhan, kan begitu caranya. Ya, jadi sholat itu juga bagian dari wasilah, sedekah itu juga bagian dari wasilah agar Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan rahmat kepada kita. Kalau kita sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhannya. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.